Shivani Shivaji Roy, Senior Inspector Crime Branch, Unit 3, Bukhara. चल रहे? Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah yang sedang terjadi. Jangan lupa subscribe Lestok Movie dan follow sosial media Lestok Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Lestok Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjedder. Hari ini Bang Jedder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Mardani. Skor IMDb-nya 7,3. Film ini berdasarkan kisah nyata yang di-request oleh Nisa Ul-Husna, Nurfia, M. Bagus Satria, Fahri Aulia, A.R. Mustafa, dan Muhammad Saiful. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood papan atas Rani Mukherjee dan disutradarai oleh Pradip Sarkar. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang wanita pemberani yang membongkar sindikat prostitusi. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Siva adalah polisi wanita yang pemberani, Pyari adalah gadis yatim piatu, Karan adalah mafia prostitusi. Siva adalah polisi wanita pemberani yang bekerja di divisi kejahatan. Ia bertugas menyelesaikan kasus-kasus prostitusi dan perdagangan manusia. Siva mempunyai suami bernama Dr. Bikram. Mereka berdua hidup bersama keponakannya bernama Mira yang yatim piatu. Suatu malam, Siva bersama anak buahnya membawa seekor tikus dan berencana menyergap salah satu penjahat kecil bernama Reman yang merupakan anggota sindikat prostitusi. Siva dan anak buahnya pergi ke TKP. Siva datang ke TKP dengan gayanya yang koboi. Hal itu sempat membuat gaduh warga setempat. Terlihat Reman sedang asik melakukan hubungan intim. Anak buah Siva lalu memasukkan tikus ke dalam kamar Reman. Sang wanita lalu keluar kamar karena ketakutan. Siva langsung menangkap Reman dengan mudah. Reman kemudian dibawa ke kantor polisi. Beberapa menit kemudian, Siva ditelepon Kapolsek. Kapolsek marah karena Siva menyergap Reman dengan membuat kegaduhan di sana. Tetapi Siva cuek saja karena bagi Siva yang terpenting adalah ia berhasil menangkap Reman. Besok pagi, saat Siva dan anak buahnya sedang bekerja, ia melihat ada preman bernama Rias yang merusak salah satu resto. Siva mendatangi Rias dan menyuruhnya dengan sopan untuk berhenti berbuat gaduh, tetapi Rias justru melawan. Siva langsung menampar Rias berkali-kali. Section 143, Unlawful Assembly. Section 147, Writing. Section 132, Abetment of Mutiny. Section 504, Intentional Insult with Intent to Provoke Breach of Peace. Setelah itu, Siva menjemput Mira di sekolah. Di tengah perjalanan, Mira memanggil temannya bernama Pyari yang sedang berjualan bunga di lampu merah. Mereka bertiga kemudian makan bersama di sebuah resto. Siva dan Mira berencana membeli kue untuk ulang tahun Pyari besok. Keesokan harinya, Pyari tidak terlihat di lampu merah. Sudah 3 hari, Pyari tidak muncul. Siva kemudian pergi ke panti asuhan tempat Pyari tinggal. Penjaga panti asuhan itu mengatakan bahwa Pyari sudah menghilang selama 4 hari. Siva kaget mendengar hal itu. Siva lalu mencari informasi dengan bertanya-tanya kepada anak-anak di panti asuhan, tetapi mereka semua tidak melihat Pyari. Siva yakin Pyari diculik. Siva bertemu dengan penjual teh di depan panti asuhan. Siva memperkerjakan penjual teh itu sebagai mata-mata. Penjual teh itu diperintahkan untuk mencatat siapa saja orang yang keluar masuk di panti asuhan itu. Besok pagi, Siva mulai melakukan penyelidikan. Penjual teh itu melapor kepada Siva. Ia mengatakan, "Bu Siva, ada seorang lelaki yang selalu memfoto-foto sekeliling panti. Ia juga memfoto-foto gadis yang sedang berjalan. Ia juga sering nongkrong di dekat restoran." Siva langsung pergi ke restoran itu. Ternyata, pria yang dimaksud penjual teh itu adalah Kapil. Siva kenal dengan Kapil. Siva menyuruh Kapil naik ke dalam mobilnya. Di tengah kemacetan, Siva menginterogasi Kapil di dalam mobil. Namun tiba-tiba, Kapil ditembak oleh pembunuh bayaran hingga tewas. Siva langsung turun dari mobil dan mengejar pembunuh bayaran itu. Siva berhasil menangkap pembunuh bayaran itu. Namun tiba-tiba ada penembak jitu yang menembak pembunuh bayaran itu hingga tewas. Siva marah melihat hal ini. Terlihat Pyari dan gadis-gadis sedang disiksa di markas prostitusi oleh beberapa orang. Mereka memerintahkan Pyari dan para gadis membuka baju mereka.
Para gadis itu menangis karena tidak mau. Tetapi para gadis itu tidak berdaya. Mereka semua ditelanjangi untuk dicek keadaan fisiknya. Tiba-tiba, gadis bernama Mrunal mencoba untuk memberontak dengan menodongkan benda tajam. Tetapi, bos prostitusi itu bernama Karan memberitahu Mrunal bahwa jika ia tidak menurut, ia akan dibunuh. Mrunal tidak mempunyai pilihan. Mrunal patuh dengan perintah Karan dan membuka bajunya. Karena tubuh Mrunal dinilai bagus, Mrunal dijual ke klien Karan yang berada di Hong Kong. Selanjutnya, Pyari membuka bajunya dan dicatat sebagai list nomor 1. Siva terus melakukan penyelidikan. Dari handphone Kapil yang didapat Siva melihat banyak foto-foto preman dan orang-orang penting. Siva mencetak semua foto-foto itu. Siva yakin ini adalah sindikat prostitusi besar. Pasti ada satu orang yang mengatur ini semua. Siva menemui Reman di penjara dan menunjukkan semua foto-foto itu. Reman mengatakan, pria ini adalah Katial, seorang pengusaha muda yang kaya raya. Katial mempunyai banyak showroom mobil. Katial juga berbisnis obat terlarang dan prostitusi. Katial bersama para anak buahnya yang tampan-tampan berhasil menculik para gadis dengan mudah. Siva langsung menyusun strategi untuk menangkap Katial. Siva menyuruh anak buahnya menyamar sebagai pedagang sayur di depan apartemen Katial. Siva juga mengirim anak buahnya yang menyamar menjadi cleaning service untuk meletakkan kamera tersembunyi di apartemen Katial. Dengan begitu, Siva bisa memata-matai Katial. Terlihat, Katial diberi kode anak buahnya untuk pergi ke WC apartemen. Di sana ada handphone yang disembunyikan di bawah sampah. Katial menelpon bosnya bernama Fakil dan melapor bahwa Reman telah ditangkap polisi bernama Siva. Fakil memerintahkan Katial untuk menyuap Siva guna membebaskan Reman. Tetapi Katial mengatakan Siva adalah polisi jujur yang tidak bisa disuap. Fakil lalu memerintahkan Katial mencari tahu semua informasi tentang Siva. Ternyata Fakil dan Karan adalah otak di balik ini semua. Karan lalu menelpon Siva dan mengatakan untuk tidak mengganggu bisnisnya. Siva tidak tahu siapa yang menelponnya, tetapi Siva yakin penelpon itu adalah anak muda. Dia adalah otak di balik ini semua. Siva dengan tegas mengatakan ia ingin Pyari kembali dengan selamat. Karan baru sadar ternyata Pyari adalah sahabat dekat Mira. Karan lalu menutup teleponnya dan menyuruh anak buahnya untuk segera menjual Pyari. Siva memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Katial sekarang juga. Setelah itu, Siva langsung menginterogasi Katial, tetapi Katial tidak mau mengatakan apapun. Di sisi lain, Pyari dan para gadis lain sedang dilelang. Para hidung belang yang berasal dari luar negeri sedang melakukan tawar-menawar. Pyari terjual dengan harga mahal karena Pyari masih perawan. Setelah itu, Pyari langsung dibawa ke kamar dan diperkaos. Pyari tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis. Pyari kemudian dibawa kembali ke markas Karan dengan keadaan lelah. Karan lalu menghubungi preman bayaran bernama Rias untuk membuat kerusuhan dan menghancurkan klinik milik Dr. Bikram. Rias mengundang para media dan menuduh Dr. Bikram telah melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Berita ini menjadi trending topik di media. Ini semua mereka lakukan untuk membunuh karakter Siva. Siva malu dengan pemberitaan media, tetapi Siva tidak gentar. Karan lalu menelpon Siva dan mengatakan, "Maaf Bu Siva atas pemberitaan yang beredar tentang suamimu. Saya turut sedih mendengarnya, tetapi ini semua hanyalah bisnis, tidak perlu dibawa perasaan." Siva membalas, "Hei anak muda, waktu kecil aku hidup di hutan dan aku sudah terbiasa menghadapi binatang buas. Bagiku, kau adalah binatang buas. Tidak peduli dimanapun kau berada, aku akan mengejar dan menangkapmu." Besok pagi, Pyari dan para gadis lain dijual lagi kepada pria hidung belang yang berprofesi sebagai politikus. Karena kepolisian sudah mengetahui keberadaan Katial, Fakil dan Karan takut Katial akan membocorkan informasi sindikat bisnis ini. Fakil memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Katial. Salah satu anak buah Fakil lalu menjemput Katial dan membawanya ke pinggir jalan tol. Anak buah Fakil bersiap menembak Katial dari belakang. Namun tiba-tiba Siva datang dan menembak anak buah Fakil hingga tewas. Siva berhasil menyelamatkan Katial. Siva menginterogasi Katial lagi. Katial yang merasa dikhianati Fakil bersedia memberikan semua informasi tentang Fakil kepada Siva. Katial sekarang berada di pihak kepolisian. Siva lalu bertanya kepada Katial, "Katial, cepat kau beritahu aku siapa bosmu yang masih muda itu." Katial menjawab, "Bu Siva, bosku bernama Fakil. Ia tinggal di New Delhi. Ia bukan anak muda. Ia sudah berumur 50 tahun lebih. Aku pernah bertemu dengan Fakil sekali, tapi aku tidak tahu siapa nama aslinya. Fakil tidak pernah menetap di satu tempat yang sama lebih dari 6 bulan. Itulah yang menyebabkan Fakil sulit dilacak." Fakil memberitahu Karan bahwa Katial berhasil kabur. Setelah Karan selidiki, anak buah Fakil tertembak di bagian belakang kepala. Karan yakin Siva lah yang menembak untuk menyelamatkan Katial. Karan marah kepada Siva. Jiwa psikopat Karan bergejolak.
Karan kemudian mengirim kado kepada Siva. Kado itu diletakkan di bawah pintu rumah Siva. Saat Siva membuka kado itu, ternyata itu adalah salah satu jari Pyari. Jeder! Siva langsung berangkat ke New Delhi bersama Katyal untuk mengejar Vakil. Siva melapor kepada Kapolda Delhi untuk meminta bantuan. Siva kemudian direkomendasikan satu polisi bernama Sodi untuk menemaninya agar bergerak lebih cepat. Siva, Sodi, dan Katyal rapat dan menyusun strategi untuk memancing Vakil keluar dari persembunyiannya. Berdasarkan informasi dari Katyal, Siva harus bertemu dengan Bob untuk memancing Vakil keluar. Bob adalah tangan kanan Vakil dalam penjualan obat terlarang. Siva bertemu dengan Bangwa, seorang imigran dari Afrika yang diperintahkan agar berpura-pura menjadi pengedar obat terlarang untuk bertemu dengan Bob. Awalnya Bangwa menolak, tetapi Bangwa akhirnya menerima karena diancam akan dideportasi oleh Siva. Malam hari, Bangwa dan temannya bertemu Bob di sebuah klub malam. Mereka berpura-pura menjual obat terlarang dalam jumlah besar. Bob tertarik dan akan mempertemukan Bangwa dengan Vakil. Bob memberitahu hal ini kepada Vakil dan Vakil bersedia bertemu dengan Bangwa. Malam hari, Siva dan anak buahnya menyamar menjadi supir dan penumpang bajai untuk membuntuti Bangwa. Terlihat Bangwa berhenti di sebuah gedung. Bangwa naik ke atas gedung dan bernegosiasi dengan Vakil, sedangkan Karan berada di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Siva dan anak buahnya berputar-putar di sekeliling gedung itu untuk mengintai. Siva kemudian turun dan bersiap-siap menyergap. Karan ingin keluar dari mobil, namun Karan melihat Siva. Karan panik dan memberitahu Vakil bahwa kepolisian sudah mengepung gedung itu. Karan menyuruh Vakil untuk kabur lewat pintu belakang. Karan kemudian kabur melarikan diri tanpa sepengetahuan Siva. Siva dan anak buahnya naik ke atas gedung dan bersiap menyergap Vakil. Mereka semua saling mengejar. Vakil berusaha kabur melarikan diri, tetapi ia sudah terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Vakil lalu menelpon Karan dan memberitahu ada buku penting di bawah mejanya di kantor. Buku itu berisi list para klien-klien penting. Setelah itu, Vakil menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Siva marah karena gagal lagi menangkap penjahat sindikat ini. Karan menangis karena Vakil melakukan bunuh diri. Karan marah besar dan bertekad membuat Siva menderita. Sore hari, Karan menelpon Siva dan mengatakan, "Bu Siva, aku berjanji tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu memohon agar aku membunuhmu." Di telepon itu, Siva mendengar suara azan. Besok pagi, Karan pergi ke markas untuk mengecek kondisi para gadis. 6 gadis akan dijual ke Inggris dan 3 gadis akan dijual ke Amerika. Terlihat ada satu gadis bernama Runa yang sedang sakit. Karan memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Runa. Runa lalu dibawa ke ruangan kosong. Anak buah Karan lalu menembak Runa hingga tewas. Pyari sedih karena ia sudah kehilangan Runa. Siva lalu dipanggil Kapolda New Delhi. Kapolda New Delhi mengatakan, "Siva, kau sudah berhasil membuat Vakil terbunuh. Saya rasa itu sudah cukup. Pencapaianmu sudah maksimal. Kasus ini akan saya tutup dan biarkan kepolisian New Delhi yang akan membereskan sisanya." Siva ngotot ingin tetap melanjutkan kasus ini karena Siva merasa kasus ini belum selesai. Sedikit lagi, ia akan menangkap otak dalang ini semua, yaitu Karan. Tetapi Siva tidak bisa melawan perintah Kapolda. Siva kemudian keluar ruangan dan pulang naik bajai. Terlihat supir bajai menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Siva merasa ia akan dibunuh. Siva kemudian turun dan kabur melarikan diri. Siva duduk sejenak di taman kota. Ia melihat sepasang kakek dan nenek. Tiba-tiba, Siva mendapatkan petunjuk. Siva ingin mencari tahu lebih dalam tentang Vakil karena Siva yakin Vakil memiliki keluarga. Siva kemudian meminta tolong kepada Sodi untuk membawa barang bukti Vakil. Awalnya, Sodi menolak karena itu adalah tindakan ilegal, tapi Siva berhasil mendesak Sodi. Sodi akhirnya membawa semua barang bukti itu kepada Siva. Siva membongkar semua barang itu dan mendapatkan petunjuk. Siva melihat merek baju dan celana Vakil adalah merek yang sama, yaitu Modern Tailors. Siva langsung pergi ke toko Modern Tailors di sebuah pasar. Siva menyamar sebagai pekerja sosial dan bertemu dengan pemilik toko. Siva kemudian bertanya tentang keluarga Vakil kepada pemilik toko. Pemilik toko itu mengatakan ada seorang mantan PSK bernama Minu yang memiliki hubungan dekat dengan Vakil. Beberapa hari kemudian, Siva pergi ke rumah Minu. Siva dipersilakan masuk dan disambut dengan hangat oleh Minu. Siva langsung disuguhi secangkir teh oleh Minu. Minu mengatakan, "Bu Siva, anak muda yang selama ini kau cari yang sering menelponmu itu adalah Karan, anakku." Ternyata Karan adalah anaknya Minu. Jeder! Teh yang diminum Siva sudah dicampur obat bius oleh Minu. Beberapa menit kemudian, Siva pingsan. वकील को मारा ना तूने? बहुत
बहुत तड़पा तड़पा के मारेगा तुझे मेरा करण। Siva lalu disekap di kamar Karan. Setelah sadar, Siva pertama kalinya melihat pemuda yang selama ini ia cari, yaitu Karan, ada di depan matanya. Malam hari, Minu bersama anak buahnya sedang mendandani para gadis untuk bersiap-siap melayani para hidung belang di sebuah pesta eksklusif yang dihadiri orang-orang penting. Anak buah Karan membungkus Siva di dalam karung dan membawanya ke sana. Anak buah Karan lalu membuka karung itu. Piari melihat Siva menangis dan memohon pertolongan. Siva senang akhirnya mengetahui Piari masih hidup. Siva lalu dilepas ikatannya dan memeluk Piari dengan erat. Namun Siva sedih karena melihat jari Piari yang sudah terpotong. Setelah itu, Minu langsung mendandani Siva. Piari kemudian diperintahkan untuk melayani politikus, sedangkan Siva diikat kembali di tempat tidur. Karan mengatakan kepada Siva, nikmatilah malam ini dan berteriaklah sepuasmu, karena tidak ada orang yang bisa mendengarmu. Siva terus berusaha melepas ikatannya dan mengambil sesuatu di sepatunya. Karan lalu keluar kamar dan menyebut kedatangan seorang menteri di sana. Menteri itu kemudian dibimbing untuk masuk ke dalam kamar. Ternyata menteri itu bersiap-siap untuk memperkaos Siva. Siva bertanya kepada Pak Menteri, apakah Bapak benar-benar akan memperkaosku? Pak Menteri itu menjawab, benar sekali Siva, karena itu adalah hobiku. Saat Pak Menteri mengelus pipi Siva, Siva langsung menusuk tangan Pak Menteri dengan pisau. तभी तो मजा आएगा। Siva menghajar Pak Menteri habis-habisan. Siva juga menendang lontong Pak Menteri. Pak Menteri itu berteriak kesakitan. Pak Menteri kemudian disandra dan dibawa keluar kamar. Minu, Karan, dan politikus ketakutan melihat Pak Menteri yang disandra. Mereka semua terjebak dan tidak bisa berkutik. Mereka semua mau tidak mau harus menuruti perintah Siva. Siva kemudian menyuruh semua wanita untuk mengikutinya. Siva juga menyuruh Karan untuk ikut dengannya. Karan diperintahkan untuk mengunci pintu agar orang lain tidak bisa masuk. Mereka semua pergi ke tempat para gadis didandani. Karan lalu berusaha menembak Siva tapi meleset dan mengenai kaki menteri. Siva kemudian berhasil merebut pistol Karan. Siva mengatakan kepada Karan, kau kira kami kepolisian ini bisa kau bodohi? Saat aku pergi ke rumah Minu, aku mendengar suara azan. Saat itulah aku sadar, suara azan itu pernah aku dengar saat kau menelponku kemarin. Seakan-akan Tuhan sedang memberitahu sesuatu kepadaku. कई बार शक हुआ कि शायद मीनू रस्तोगी का बेटा तू तो नहीं। अब तेरे साथ चांस कौन लेगा? Satpam juga memberitahu bahwa Minu mempunyai anak yang masih muda. Saat itulah aku sadar kau adalah anak Minu. Kau adalah pemuda yang selama ini aku cari. Aku tidak langsung masuk ke dalam rumahmu. Beberapa hari aku mengintaimu dari kejauhan. Aku juga memasang GPS di mobilmu agar kepolisian bisa melacakmu dengan mudah. Aku juga menyimpan pisau di sepatuku. Setelah itu, barulah aku masuk ke dalam rumahmu. Siva lalu menyuruh Piari untuk mengambil handphone. Siva menelpon Sodi agar kepolisian segera datang ke lokasi. Siva mengatakan kepada Karan, Karan, aku sudah menelpon Sodi. Dan 25 menit lagi, kepolisian akan datang ke sini. Sekarang, kau punya waktu 25 menit untuk membunuhku. Siva lalu mengosongkan peluru dalam pistol dan membuka jaketnya. Siva menantang Karan untuk berduel. Mereka berdua terlibat baku hantam. Piari dan para gadis lain ketakutan dan hanya bisa menonton. Siva meluapkan semua amarahnya kepada Karan. Siva menghajar Karan habis-habisan. Karan jatuh tersungkur. Karan tertawa dan mengatakan, Bu Siva, tangkap aku jika itu yang kau inginkan, tetapi kau melupakan sesuatu. Ini adalah negara India. Jika kau mempunyai perlindungan orang dalam, kau akan selamat dan tidak akan masuk penjara. Pukul aku sepuasmu, Bu, dan tangkap aku. Siva membalas, betul sekali kau Karan. Ini adalah India. Kenalan orang dalammu akan melindungimu. Itu semua bisa mereka lakukan jika kau sampai di kantor polisi. Tetapi kau tidak akan aku biarkan sampai ke kantor polisi. Karan, ini adalah negara India. Di India, jika ada 50 orang memukuli seseorang ramai-ramai sampai mati, itu bukan pembunuhan. Itu disebut kemarahan publik. Siva mengatakan itu di depan Piari dan gadis lain. ये इंडिया है। इंडिया में अगर 50 लोग कानून को अपने हाथ में ले और किसी को मारे तो उसे इनकाउंटर नहीं, पब्लिक आउटरीच बोलते हैं। Siva lalu mendorong Karan hingga jatuh tersungkur. Siva kemudian memberikan kesempatan kepada para gadis untuk menghajar Karan.
Pyari dan para gadis itu menghajar Karan ramai-ramai hingga tewas. Setelah itu, kepolisian datang dan menangkap Pak Menteri dan semua antek-anteknya. Mereka semua dijebloskan ke dalam penjara. Habis. Di film ini disebutkan bahwa Komnas HAM Dunia mencatat ada 1,2 juta anak di dunia yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Dan India adalah pusat dari perdagangan ini. Apa pesan dari film ini? Wanita adalah mardani yang mempunyai arti pemberani. Wanita bukan alat yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Wanita adalah makhluk suci yang harus dijaga dengan baik. Stop kekerasan seksual kepada wanita. Tidak boleh ada stigma negatif terhadap wanita. Wanita berhak berprestasi seperti yang Shiva lakukan di film ini. Meskipun wanita, Shiva berhasil memberantas sindikat besar ini dan menyelamatkan banyak gadis. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.